Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi. Belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai neraca awal, di mana video ini merupakan video lanjutan untuk pertemuan pada materi buku besar. Nah, pada konsep ini, dalam siklus akuntansi, setelah kita menyusun buku besar, proses selanjutnya yang akan kita lewati adalah kita akan menyusun neraca awal, di mana secara teori neraca awal ini merupakan sebuah proses peringkasan setelah apa yang sudah kita kelompokkan pada buku besar. Oke, jadi secara pengertian neraca awal ini merupakan proses peringkasan berdasarkan hasil pengelompokan pada buku besar. Nah, secara siklus dalam proses akuntansi dari siklus pertama sampai dengan siklus terakhir harus berurutan, sehingga nanti akan mempermudah kita ketika kita menyusun setiap step by step dalam siklus akuntansi. Nah, khusus untuk si neraca awal, kita akan susun setelah kita menyusun buku besar. Nah, urutannya adalah setelah buku besar. Nah, pada tahap ini kita hanya perlu meringkas setiap akun berdasarkan saldonya ke dalam bentuk yang namanya neraca awal. Nah, kalau teman-teman sudah kerjakan buku besar yang kemarin, pasti teman-teman akan melihat beberapa komponen atau beberapa akun yang sudah tersusun secara rapi. Nah, ini adalah proses penyusunan buku besar yang sudah saya kerjakan berdasarkan soal yang dry clean. Nah, ini buku besarnya teman-teman ya. Ada mulai dari ada modal, ada gaji, ada beban lain-lain, ada beban sewa, kas, dan lain-lainnya. Nah, kalau teman-teman sudah susun, berarti sekarang teman-teman bisa lanjut untuk menyusun neraca awal. Nah, untuk diperhatikan, yang warna kuning merupakan total dari debit dan kreditnya teman-teman ya. Sementara yang di bawah yang ini adalah selisih antara debit dengan kreditnya. Nah, yang kuning adalah totalnya, misalkan untuk beban gaji, transaksi beban gaji terjadi pada tanggal 21, totalnya 1.300.000. Nah, setelah kita menentukan angka dalam berdasarkan akunnya, kita akan melihat totalnya. Di mana di sini totalnya 1.300.000, kreditnya 0, sehingga selisih antara debit dan kredit itu adalah 1.300.000. Nah, contoh yang kas ini totalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu 20.800.000. Sementara di sisi kredit itu 7.800.000. Nah, sehingga selisih antara debit dengan kredit adalah 13 juta. Maka yang masuk ke dalam neraca awal adalah yang 13 juta. Nah, ini dua slide untuk buku besar yang kemarin teman-teman ya, yang sumber angkanya dari jurnal umum, baru buku besar, baru sekarang kita akan menyusun yang namanya neraca awal. Nah, lanjut untuk menyusun neraca awal. Nah, saya sudah buat, jadi neraca awal sumber angkanya adalah dari buku besar, di mana neraca awal ini berfungsi untuk meringkas berdasarkan hasil pengelompokan yang sudah kita lakukan pada si buku besar. Nah, saya mulai dengan buku besar kas. Oke, jadi buku besar kas berdasarkan hasil pengelompokan dari jurnal umum. Nah, jadi di sini secara total kas yang ada di debit yaitu 20.800.000 dan yang di kredit yaitu 7.800.000. Nah, selisih antara debit dengan kredit yaitu 13 juta. Nah, yang masuk ke dalam neraca awal adalah yang selisih antara debit dengan kredit, yang totalnya adalah 13 juta teman-teman ya. Oke, kita buat dulu. Jadi ini neraca awalnya teman-teman yang untuk yang dry clean. Oke, pertama kita masukkan transaksi yang pertama yaitu transaksi pada akun kas. Oke, nah karena ini kita melakukan transaksi untuk kas, maka kas kita pindahkan ke kolom neraca awal di kolom keterangan. Oke, kita pindahkan kas. Kemudian yang kedua, teman-teman harus lihat selisih antara angka yang ada pada kolom debit dan kolom kredit. Nah, kalau kita perhatikan tadi total di debit yaitu 20.800.000, sementara di kredit yaitu 7.800.000. Selisihnya adalah 13 juta. Nah, yang masuk ke dalam kolom neraca awal adalah yang 13 juta, yaitu angka selisih antara posisi di debit dengan posisi di kredit. Oke, tinggal teman-teman pindahkan. Yang perlu diperhatikan adalah posisi dari yang angka 13 juta. Posisinya berada pada posisi debit. Kenapa di debit teman-teman? Karena ini berkaitan dengan saldo normal. Kas adalah bagian dari aset,
Aset mempunyai saldo normal di debit, bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, angka yang 13 juta ini berada pada posisi saldo normal. Sekarang tinggal kita pindahkan ke posisi debit pada neraca awal. Oke, ini teman-teman. Pindahkan ke posisi debit. Totalnya berapa? Totalnya adalah yang 13 juta. Oke, itu untuk yang neraca awal untuk buku besar kas. Oke, sudah selesai berarti teman-teman ya untuk yang kas. Kita lanjut ke buku besar berikutnya. Oke, kas sudah ada tadi. Sekarang kita lanjut ke piutang, teman-teman ya. Oke, nah karena konsep dari si neraca awal adalah proses peringkasan, kita tinggal pindahkan nama akun dan angka atau selisih antara debit dengan kredit di posisi si akun. Oke, kita mulai dari nama akunnya. Nama akunnya adalah piutang, tinggal kita pindahkan ke piutang, kemudian angkanya selisih antara debit dengan kredit yaitu 750 teman-teman ya. Berarti yang kita pindahkan adalah selisih antara debit dengan kredit tersebut yang 750. Oke, kita pindahkan, selesai teman-teman ya. Selesai untuk pemindahan dari buku besar ke neraca awal untuk akun piutang. Kita lanjut ke buku besar berikutnya. Oke, ini yang sudah tadi, kas dengan piutang, kas 13 juta, piutang 750. Kita lanjut ke perlengkapan. Oke, nama akunnya perlengkapan. Selisih antara debit dengan kreditnya adalah 1.750 yang warna putih teman-teman ya, yang ini ya. Nah, yang kuning ini totalnya untuk mencari selisihnya. Oke, yang 1.750. Pertama kita pindahkan akunnya ke piutang, perlengkapan, maaf ya, perlengkapan ke posisi neraca awal. Kemudian yang 1.750 yang merupakan selisih antara total yang di debit dengan yang di kredit, kita pindahkan ke kolom debit pada neraca awal. Diperhatikan posisinya ya. Apabila posisinya di debit, maka di neraca awal juga posisinya pasti di debit. Oke, kita pindahkan. Sip, selesai untuk neraca awal akun perlengkapan. Kita lanjut ke proses berikutnya untuk buku besar yang selanjutnya. Oke, ini kita sudah punya tadi yang sudah kita selesaikan, kas, piutang, perlengkapan. Kita lanjut ke buku besar berikutnya. Oke, peralatan. Oke, nama akunnya peralatan. Oke, kemudian selisih antara total di debit dengan kredit yaitu 1.900 yang warna putih teman-teman ya. Tinggal kita pindahkan akunnya peralatan, pindahkan total angkanya, selisih antara debit dengan kreditnya, yaitu 1.900. Oke, kita lanjut ke buku besar berikutnya. Oke, ini yang sudah tadi, kita lanjut ke akun modal. Nama akunnya modal. Oke, kemudian posisi saldonya atau selisih antara debit dengan kreditnya di sini 17.500, di mana posisi dari si saldo modal secara saldo normal berada di posisi kredit. Makanya di sini tinggal kita pindahkan. Oke, pindahkan akunnya dulu, baru kita pindahkan saldonya. Oke, ingat ya, posisi saldo si modal berada pada posisi kredit. Ya, maka posisinya di neraca awal adalah di kredit juga. Oke, pindahkan 17.500. Oke, setelah itu kita lanjut ke buku besar berikutnya, teman-teman. Oke, ini yang sudah tadi, sudah selesai. Kita lanjut ke hutang. Nah, kalau kita perhatikan akunnya di sini adalah hutang. Di posisi debit totalnya adalah 900. Sementara di kredit yaitu 2.500. Selisih antara debit dengan kredit atau kredit dengan debit yaitu 1.600. Kredit lebih besar daripada debit. Maka posisi saldonya secara saldo normal juga berada pada posisi kredit yaitu 1.600. Nah, sekarang tinggal kita pindahkan akunnya, hutang pindah ke kolom keterangan. Sedangkan saldo yang 1.600 pindah ke posisi kredit pada kolom neraca awal. Oke, ini teman-teman ya. Oke, pindahkan dulu. Oke, sudah selesai untuk si buku besar hutang. Kita lanjut ke buku besar berikutnya. Oke, ini yang sudah selesai tadi. Kita lanjut ke pendapatan. Oke, pendapatan. Nama akunnya pendapatan. Oke, sudah kita kelompokkan di buku besar. Kemudian total di debit 0. Di kredit 4.050. Nah, selisih antara kredit dengan debit yaitu 4.050. Sekarang tinggal kita pindahkan akunnya dulu, itu pendapatan. Kemudian di sini ada saldonya
ya, selisih antara kredit dengan debit yaitu 4.050.000. Posisinya berada pada posisi kredit. Oke, tinggal teman-teman pindahkan saldonya ke posisi kredit. Totalnya Rp4.050.000. Oke, sudah selesai untuk akun pendapatan. Kita lanjut ke akun berikutnya. Ini yang sudah tadi teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke beban sewa teman-teman ya. Oke, beban sewa. Nama akunnya, kemudian total di debit yaitu 1.750.000 dan di kredit yaitu 0. Selisih antara saldo yang ada di debit dengan yang kredit yaitu 1.750.000 dan posisinya berada pada posisi debit. Nah, kita pindahkan akunnya dulu. Oke, baru kita pindahkan selisih saldonya. Oke, ingat, saldo dari si beban sewa berada pada posisi debit yaitu Rp1.750.000. Maka di neraca awal tinggal kita pindahkan ke posisi debit. Oke. Nah, tinggal disesuaikan posisi debit atau kreditnya. Oke, sudah selesai untuk akun beban sewa. Kita lanjut ke akun berikutnya atau ke buku besar akun berikutnya. Oke. Beban lain-lain. Oke, beban lain-lain, nama akunnya. Kemudian posisi saldo di debit secara total yaitu 750 yang warna kuning teman-teman. Kemudian di kredit yaitu 0. Nah, selisih antara debit dengan kredit yaitu 750. Artinya adalah 750 dikurangi dengan 0 ya. 750. Nah, sekarang tinggal kita pindahkan. Lihat dulu posisi saldo si beban sewa yaitu di debit. Maka tinggal kita pindahkan ke posisi debit. Pertama kita pindahkan akunnya dulu, beban lain-lain. Oke, kemudian kita pindahkan saldonya, yaitu 750 berada pada posisi debit. Oke. Ini teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk Thrive. Oke, Thrive di sini nama akunnya. Kemudian total di debit yaitu 650 dan di kredit yaitu 0. Nah, selisih antara debit dengan kredit yaitu 650. 650 berada pada posisi debit. Maka pindahkan dulu akunnya ke kolom keterangan Thrive. Kemudian angkanya pindahkan ke posisi debit pada kolom neraca awal. Oke, selesai teman-teman. Ya. Nah, kita lanjut ke akun berikutnya. Oke, beban gaji. Oke, beban gaji di sini nama akunnya. Kemudian total di debit 1.300.000 dan di kredit 0. Nah, selisih antara total saldo di debit dengan di kredit adalah 1.300.000 dan posisinya berada pada posisi debit karena debit lebih besar daripada kredit. Nah, selain itu juga beban gaji mempunyai saldo normal di debit karena secara teori beban gaji mempunyai posisi sebelah kiri sama dengan ketika bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya berada pada posisi debit. Sekarang tinggal kita pindahkan akunnya dulu. Oke, beban gaji ke kolom keterangan. Kemudian saldonya yang 1.300.000 pindahkan ke posisi debit di kolom neraca awal. Oke, 1.300.000. Oke, kita lanjut ke akun berikutnya. Ini yang sudah kita selesaikan tadi. Selanjutnya adalah akun beban listrik. Oke, beban listrik nama akunnya. Kemudian total saldo di debit yaitu 500.000 dan di kredit yaitu 0. Oke, maka sekarang selisihnya antara di debit dengan kredit yaitu 500.000. Oke, tinggal kita pindahkan akunnya dulu ke kolom keterangan, baru total dari selisih debit kredit ya, yang angkanya 500.000 dan posisinya di debit, kita pindahkan ke posisi debit di neraca awal. Oke, 500.000 teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya akun beban telepon. Oke, beban telepon, nama akunnya. Kemudian total saldo di debit yaitu 400.000 dan di kredit yaitu 0. Selisihnya yaitu 400 dikurangi 0 yaitu 400.000. Oke, maka tinggal kita pindahkan nama akunnya ke kolom keterangan, beban telepon. Kemudian saldonya, selisih antara debit dengan kreditnya, kita pindahkan ke posisi debit pada kolom neraca awal. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya untuk akun biaya iklan. Oke, biaya iklan, nama akunnya. Kemudian total di debit yaitu 400.000 dan di kredit yaitu 0.
selisih antara debit dengan kredit yaitu 400.000. Debit lebih besar daripada kredit ya. Maka di sini posisinya berada pada posisi debit. Selain ini juga biaya iklan merupakan akun yang sebelah kiri sama dengan dan mempunyai saldo normal berada pada posisi kredit. Tinggal kita pindahkan nama akunnya, kemudian angkanya juga kita pindahkan. Oke. Nah, setelah ini teman-teman, jadi neraca awal kita sudah selesai. Sekarang tinggal kita totalkan antara posisi saldo yang di debit dan di kredit. Dan ini harus balance, teman-teman. Harus sama antara angka yang ada di debit dengan kredit secara total. Nah, kalau teman-teman hitung, nanti posisi yang di debit itu totalnya adalah 23.150.000. Sedangkan yang berada di posisi kredit yaitu sama, 23.150.000. Kalau angkanya sudah benar, sama, dan balance, kemudian secara proses sudah benar, berarti neraca awal yang teman-teman susun sudah benar. Nah, secara teori berarti sekarang tinggal kita perhatikan angka-angka yang ada pada kolom neraca awal ini harus sesuai dengan posisi saldo normal dari si akun. Ya. Nah, ini menunjukkan posisi saldo normal dari si akun. Nah, kalau teman-teman lihat di materi sebelumnya di saldo normal, nah, akun-akun ini akan mempunyai saldo normal sesuai dengan posisinya yang ada pada neraca awal. Oke, jadi itu untuk materi neraca awal teman-teman sudah selesai. Nah, minggu depan kita akan coba untuk menyusun laporan keuangan ya sederhana berdasarkan dari si kasus. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.